Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Ada sesuatu situasi atau seseorang di sini yang tiba-tiba berubah ya, karena ada hubungannya dengan komitmen atau pertunangan atau relationship gitu ya. Oke. Kalau aku rasa nampaknya ada sesuatu yang berubah. Kamu nampaknya berubah tiba-tiba karena memang kamu menginginkan suatu pertunangan atau kejelasan deh dalam hubungan ini. Dalam hubunganmu bersama dia, kamu itu ingin memiliki suatu kejelasan. Ceritanya mau dibawa kemana nih hubungan, mau ke arah mana nih hubungan, tapi selama ini kamu tidak mendapatkan itu dari pasanganmu. Sehingga di sini kamu merasa kayak aku selalu memberikan cintaku gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu sudah terbiasa untuk memberi dan memberi ke dia. Karena memang kalau aku lihat di sini kamu sangat berjuang sekali untuk mendapatkan cinta yang kamu inginkan gitu ya. Aku lihat di sini kamu sangat berjuang sekali untuk dia. Selalu bisa memberikan dia surprise ya. Dan selalu memperjuangkan dia gitu. Aku lihat di sini. Pokoknya kamu selalu menampakkan lah bahwa kamu itu cinta sama dia, kamu memperjuangkan dia. Tapi sayangnya di sini kamu dengan dia itu sudah berakhir hubungannya. Aku lihat di sini kamu memang terluka ya, kamu kecewa. Kamu lebih memilih untuk lebih baik apa ya? Ini mengakhiri ya, terus itu bertumbuh ya. Kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini kamu sudah merasa kehilangan perasaan cinta itu, gitu ya. Lebih tepatnya kayak lebih ke ini ya, apa sih? Bukan ya bisa dibilang kehilangan gairah atau minat, ya kehilangan minat. Kamu lebih sekarang tuh kayak udah lebih kehilangan minat untuk memperjuangkan dia lagi gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu memilih untuk pergi karena mungkin kehilangan minat ini juga karena cintamu atau hubungan ini tidak ada kejelasannya. Terus itu juga kamu sudah terlanjur kecewa. Dan aku lihat di sini kamu sedang mencoba untuk menerima apapun yang terjadi sekarang. Jika memang harus berakhir, maka berakhir. Jika memang bahkan berpikir begini, kayaknya memang aku dengan kamu itu bukan jodoh deh gitu ya, kita memang nggak berjodoh. Ya udah kalau gitu nggak aku paksakan lagi gitu, aku akan berhenti di sini, kita berakhir gitu ya, karena kamu sudah berpikir ini sudah tidak cocok, ini memang mungkin bukan takdirnya seperti itu, sehingga kamu memilih untuk melepaskan ya, menerima, bersikap ringan, nggak perlu memaksakan kehendak atau memaksakan segala sesuatunya. Bahkan aku lihat saat ini kamu sedang mencari-cari tahu tentang apapun yang memang kebenarannya harus kamu ketahui gitu ya. Kayak misalkan apa sih yang lebih penting untuk hidupku sebenarnya, apakah memang hanya tentang percintaan ataukah ada yang lain kayak gitu ya. Terus yang membuat hidupku bahagia itu sebenarnya apa sih, apakah hanya cuman karena cinta ataukah ada yang lain, mungkin keluarga, teman, karir, keuangan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu sekarang memilih untuk beradaptasi dengan kenyataan, dengan realnya apa yang ada, apa yang terjadi di kehidupanmu. Kamu mencoba untuk beradaptasi, terus itu mencoba untuk mengubah apa yang selama ini tidak sempat kamu rubah ya. Kamu merubah sesuatu yang menurutmu perlu untuk dirubah, dan aku lihat di sini kamu ingin healing. Kamu ingin sembuh dari rasa sakit hatimu, rasa kecewamu, terlukamu, ya semua perasaan-perasaan yang membuatmu tidak nyaman kamu ingin lepaskan, kamu ingin sembuhkan itu.
Dan aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang selalu menghindari kamu ya. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang selalu menghindari kamu karena ada suatu ketakutan dari si dia tentang suatu keintiman. Jadi kalau misalkan hubungan ini semakin intim, dia semakin lari gitu. Kalau aku lihat di sini. Terus itu juga orangnya egois, orang yang selalu mendengarkan egonya. Bahkan di sini ketika kamu memberikan apa itu namanya ya, saran misalkan atau apapun, itu mungkin kamu tidak pernah mau didengar dia gitu loh. Dia tidak pernah mau mendengar saran-saran dari kamu gitu ya. Orang yang memang sangat egois kalau aku lihat di sini ya. Dan mungkin itu juga salah satunya yang membuat kamu sering kecewa gitu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya sebenarnya seperti apa. Kalau aku lihat di sini memang kamu itu ingin memiliki suatu hubungan yang penuh dengan kedamaian, bisa dilindungi atau melindungi gitu ya. Ingin memberikan hubungan yang selalu selalu fleksibel. Terus itu ingin memiliki hubungan yang mandiri. Bahkan kamu menginginkan hubungan tuh yang saling mencapai ambisi satu sama lain. Bahkan di dalam komitmen pun kamu itu memiliki ambisi gitu ya. Tapi sebenarnya gini, si dia ini tuh sebenarnya sama kamu ya. Dia itu pengen memberikan kefleksibilitasan juga dalam hubungan, pengen juga menjadi pasangan yang mandiri, bisa mendukung ambisi dari pasangan dalam hubungan ini. Bahkan aku lihat juga sebenarnya dia ini ingin mendukung atau menyemangati kamu dalam mungkin berbisnis atau melakukan suatu pekerjaan. Dan aku lihat juga mungkin selama ini tuh kamu memang selalu mendukung gitu loh, selalu mendukung dia dan menyemangati dia untuk mungkin ketika dia baru merintis bisnisnya ataupun melakukan pekerjaan, kamu selalu mendukung dia gitu loh. Apalagi kalau di sini aku lihat kan kamu dengan dia juga sama-sama bekerja ya. Aku lihat di sini kalian berdua sama-sama memiliki pekerjaan dan kalian juga sama-sama bekerja keras loh untuk mencapai tujuan-tujuan yang kalian inginkan satu sama lain. Sehingga aku lihat sebenarnya kamu itu selalu mentolerir kok kalau misalkan dia sibuk kerja, kamu ya nggak akan mengganggu dia, kamu nggak akan mengusik dia atau kamu jealous dengan pekerjaannya, enggak gitu. Justru malah kalau misalkan kamu tahu dia lagi sibuk, ya kamu akan memberikan waktu untuk dia tetap fokus dengan pekerjaannya, kamu nggak akan mengganggu dia gitu, karena toh kamu pun di sini memiliki pekerjaan. Jadi sebenarnya kalian berdua ini sama-sama realistis ya, nggak bucin-bucinan yang sampai pasangan nggak boleh kerja, nggak ngangkat telepon, nggak gitu. Aku lihat di sini cukup dewasa pemikirannya ya, terutama kamu. Aku lihat di sini cukup dewasa pemikiran kamu. Dan mungkin juga kamu berdealing dengan seorang pasangan yang memang lebih berpengalaman mungkin dari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia atau mungkin kamu tuh sangat menghargai pasangan gitu ya. Dan mungkin selama ini kamu selalu berkorban ya, untuk dia. Ya, oke. Jadi kalau aku lihat di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan hatimu yang telah kamu berikan ke dia. Ya, dan aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu, atau bisa jadi orangnya ini mandiri, orangnya kuat kayak gitu ya. Juga orangnya menarik, modis, cerdas, anggun ya, atau ya keren lah kayak gitu dah ya, bisa dibilang.
Atau bisa jadi ini energinya kamu, ya, kamu mungkin lebih tua dari dia, kamu orang yang mandiri, kuat, modis, menarik, cerdas, anggun, seperti itu. Ya, jadi kalian situasikan aja ini energi siapa ya. Terus juga aku lihat di sini karena kamu sudah sangat banyak berjuang ya untuk dia, maka di sini kamu pun sempat apa ya? Karena kamu selama ini sempat diminta untuk melakukan banyak usaha untuk mendapatkan rasa hormat dan cintamu, maka di sini kamu pun ingin dapat timbal balik lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Kamu juga ingin mendapatkan perhatian juga dari dia. Kamu juga ingin mendapatkan ya intinya timbal balik lah kayak gitu. Bahkan kamu selalu berjuang di sini untuk tidak membiarkan siapapun merusak atau mengambil pasanganmu atau percintaanmu saat ini gitu ya. Karena ya kamu udah banyak berkorban di sini aku lihat. Dan memang apa ya? Prioritas kalian selama ini tuh sebenarnya karir dan keuangan sih. Ya, entah ini kamu, entah ini dia, atau kalian berdua sama-sama memang saat ini prioritasnya adalah keuangan. Ya, keuangan, karir, karena kalau aku lihat juga di sini kan ada apa itu namanya? Eight of Pentacles ya. Karena kalau aku lihat di sini ya bahwa si dia ini merasa kayak dia telah menaruh banyak upaya atau pengabdian atau perhatian ke dalam hubungan kalian. Dan dia berharap upaya yang selama ini dia tanamkan di hubungan ini, dia berharap segera segera menghasilkan gitu loh. Hubungan ini bisa terjalin dengan baik kayak gitu loh. Ya, bahkan dia dan kamu seharusnya memiliki pendekatan yang lebih kuat untuk mencapai tujuan bersama kayak gitu. Dan bahkan aku lihat di sini sama-sama bekerja keras untuk melindungi masa depan keuangan kalian masing-masing. Nah, tapi situasinya kok yang nggak seperti itu gitu loh. Padahal di sini dia merasa kayak udah banyak dedikasi yang dia berikan ke hubungan ini, tapi kok hubungan ini nggak lancar ya. Nah, ya itu karena sebenarnya prioritas kalian adalah materi sekarang. Entah ini dia, entah ini kamu, entah kalian berdua. Ya, kalau misalkan ini dia, berarti orang ini atau si dia ini sebenarnya terlalu fokusnya ke materi, sehingga sebenarnya dia tanpa sadar dia itu merasa kayak memperjuangkan kamu, tapi sebenarnya kamu tidak merasakan itu, tidak merasakan bahwa kamu diperjuangkan, tapi dia merasa bahwa dia memperjuangkan kamu. Jadi pola pikir kalian tuh sebenarnya beda, sudut pandangnya berbeda kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, justru malah di sini dia terlalu bekerja keras untuk melindungi masa depan keuangan dia sendiri. Bahkan aku lihat di sini ya sebenarnya juga bukan sebuah keegoisan, tapi ini kan kebutuhan ya, kalau terutama kalau ngomongin masalah materi gitu. Karena dia pun ingin pasangan dia nantinya itu merasakan juga gitu loh kenyamanan hidup bisa bersama dia. Bahkan mungkin keluarganya juga saat ini mungkin dia tanggung, sehingga memang dia benar-benar bekerja keras banget untuk melindungi keuangan masa depan dia kayak gitu loh ya. Sehingga ini yang membuat kalian mungkin merasa kayak sering diabaikan, jarang ada komunikasi ya, jarang diperhatikan seperti itu. Kalau aku lihat di sini memang entah ini kamu atau dia harus menghadapi konsekuensi, atau mungkin kalian berdua harus menghadapi konsekuensi dari keadaan ya, atau apa yang pernah terjadi di masa lampaunya kalian ya, yang sebelum-sebelumnya ini. Karena kalian aku lihat di sini kalau misalkan kalian ingin terus melanjutkan hubungan ini, maka kalian harus bisa belajar untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada ego ya, ada ego
Egonya di apa? Egonya itu sebenarnya di sini kan aku bilang ini masalah tentang materi ya. Orang yang sangat-sangat fokusnya itu ke materi, ke masa depan. Atau memang sebenarnya mungkin si dia ini tuh belum stabil secara keuangan atau karir, sehingga fokus dia ya di sini, di karir, di keuangan. Terus juga mungkin dia ini berjuang sendirian, mungkin dia sudah tidak punya ayah, mungkin dia ini apa ya, mungkin bisa jadi ya dia berjuang mencari nafkah, atau ya untuk memenuhi kebutuhan pribadi itu benar-benar dia yang berjuang sendiri gitu loh. Dia kerja sendiri, dia menabung sendiri kayak gitu loh. Jadi mungkin nggak ada yang ngebantu, sehingga memang fokus dia di sini. Jadi menurut dia kerja keras dia ini tuh untuk masa depan dia nanti, untuk diri, kebutuhan diri dia sendiri, untuk pasangannya nanti, untuk keluarganya. Ini bentuk pengorbanan dia loh ke hubungan ini. Gitu, maksud dia adalah ini, ternyata perjuangan dia mencari uang inilah yang menjadi pengorbanan untuk hubungan kalian. Tapi nyatanya kan kamu sampai sekarang tidak menikmati itu, kamu tidak merasakan itu. Makanya di sini aku bilang tadi, sudut pandang kalian tuh mungkin masih berbeda. Dia mempersiapkan keuangan masa depan. Nah, saking dia sibuknya dengan pekerjaan, dia sering mengabaikan kamu. Tapi dia merasa bahwa ini bentuk perjuangan dia, tapi kamu tidak tahu bahwa dia melakukan ini untuk kamu. Toh mungkin selama ini tuh juga nggak ada kejelasan dari dia. Karena kalau aku lihat di sini pun ternyata hubungan ini juga dicemari oleh dia yang pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, pernah hianati kamu, sehingganya ya ini aku lihat ya hubungan kalian tuh kacau. Dan ternyata ini semua juga sudah ketahuan oleh kamu ya, perselingkuhan, kebohongan dia atau apapun yang dia sembunyikan dari kamu ternyata selama ini tuh sudah terbongkar gitu ya. Memang dia yang mengaku, dia yang selingkuh, dia yang berbohong, atau mungkin tanpa dia mengaku tapi kamu udah tahu kayak gitu ya. Apapun caranya kamu bisa tahu ya, pokoknya intinya ini semua sudah terbongkar. Sehingga ada rasa bersalah juga aku lihat di sini dari dia ya. Rasa bersalah, rasa malu ya. Rasa apa ya? Nggak enak sama kamu. Setelah dia lihat-lihat, ternyata kamu pun sebenarnya berjuang di hubungan ini ya, cuman dianya yang bertingkah. Ternyata kamu loh yang selalu menunggu dia, kamu yang selalu mengusahakan hubungan ini, tapi dianya malah dikasih enak, lebih keenakan kayak gitu, malah melenceng ke sana sini gitu ya, selingkuh, bohong, bla 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 bla, banyak hal yang dia lakukan di belakang kamu kayak gitu. Kamu mah malah berpikirnya dia itu baik-baik saja di sana, kamu kasih waktu atau kamu tidak mengganggu dia agar dia fokus dengan karirnya, dengan keuangannya, agar dia cepat-cepat sukses, agar dia bisa menghasilkan keuangan yang banyak gitu ya, agar dia bisa mengumpulkan pundi-pundi uang yang banyak. Makanya di sini kamu selalu berpikir positif bahwa dia di sana itu serius dalam karir aja, kerja aja gitu. Makanya di sini kamu tidak memberikan dia komunikasi, tidak mengganggu dia gitu ya. Bahkan di jam-jam pulang kerja pun kamu tidak mengganggu dia. Bahkan di hari-hari libur pun kamu tidak mengganggu dia. Karena kamu berpikiran positif, oh dia mungkin kerjanya berat banget, sehingga hari libur pun mau kamu chat juga nggak enak. Oh mungkin dia lagi istirahat, dia butuh tidur, dia butuh menenangkan badannya, merilekskan badannya, sehingga kamu pun pokoknya selalu percaya deh bahwa dia di sana itu hanya bekerja gitu ya. Jadi kamu selalu pemikirannya positif bahwa dia bekerja dan kamu tidak mau mengganggu dia. Kalau misalkan dia ingin ya dia chat aja, tapi ternyata kamu memberikan rasa enak ke dia, dianya malah keenakan. Taunya di sana dia berselingkuh, dia berbohong, dia bermain di belakangmu seperti itu. Nah sekarang situasinya sudah hancur, dia yang merasa malu sama kamu, dia merasa kecewa dengan diri dia sendiri, dia merasa bersalah sama kamu. Ternyata aku lihat di sini sebenarnya selama ini tuh dia sama kamu itu dia tidak pernah merasakan kayak apa ya,
kayak mendapatkan kebahagiaan yang utuh sesuai apa yang dia mau gitu loh. Ya, dia merasa kayak belum belum mendapatkan konsistensi kesenangan yang sesuai dengan kriteria dia gitu. Bahkan aku lihat di sini rasa percaya diri dia aja nggak terbentuk gitu loh ketika dia bersama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ada suatu konsistensi yang dia inginkan di hubungan ini, tapi itu tidak terjadi gitu loh. Sehingga inilah yang menjadi faktor-faktor utama di masalah hubungan kalian, dan masalah ini ternyata sudah mengakar. Nah, jadi gini, aku bilang dari awal, pola pikir kalian atau sudut pandang kalian tuh nampaknya masih berbeda. Kamu beranggapan bahwa kalau dia sibuk kerja, nggak perlu aku ganggu, aku kasih waktu dia, terserah mau sampai kapan, yang penting dia selesaikan pekerjaanmu. Pemikiranmu sangat-sangat positif, bahkan mungkin masuk ke polos banget deh kamu itu. Orang yang sangat polos banget gitu, pemikiran kamu ke arah sana. Tapi dia berpikir bahwa ketika kamu mengabaikan dia, kok kamu nggak perhatian sih sama aku? Kok kamu nggak cariin aku sih? Aku nggak chat kamu, kok kamu nggak chat aku sih gitu ya. Aku nggak ada kabar, kok kamu nggak cariin aku, kayak gitu. Sehingga dia merasa bahwa kamu itu justru kayak cuek, justru kamu itu kayak nggak serius, kayak main-main sama dia gitu loh. Kok nggak merhatiin dia, kok nggak kecarian dia, kok nggak sibuk gitu loh, gupekin dia, tanya kabar atau apa gitu ya. Walaupun hanya cuman say hello deh gitu. Jadi dia menganggap kamu itu kayak nggak serius gitu ya, sehingga ada suatu indikator dia merasa bahagia di hubungan itu ya, ada lah gitu ya. Tapi nah, kamu itu tidak masuk ke kriteria indikator itu gitu. Jadi dia selama menjalin hubungan dengan kamu itu tidak merasakan kayak diperhatikan, diinginkan seperti itu, karena kamu cuek banget gitu. Dia ngerasa seperti itu, kamu cuek banget, aku nggak ada kabar, kamu nggak kecarian, aku begini, kamu bener-bener lost contact sama aku, kayak gitu ya. Aku nggak ada kabar, kamu bener-bener nggak ngabarin aku, kayak gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kamu berpikir bahwa oke, dia lagi sibuk kerja, ya udah aku nggak ganggu sampai dia selesai dengan pekerjaannya, ya baru nanti kalau dia udah selesai pasti kan dia komunikasi ke aku. Ternyata itu sampai berbulan-bulan ya, karena kalau aku lihat di sini ya, karena komunikasi ini yang jarang, sehingga adanya miskomunikasi di antara kalian ya. Jarang adanya komunikasi ternyata. Terus itu ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu terlalu polos ya orangnya. Dan ada juga masalah tentang kecemburuan di sini, entah ini kamu, entah ini dia. Kalian situasikan aja ini energi siapa ya. Ada masalah kecemburuan di sini, egois juga, manipulasi juga, manipulatif ya. Terus juga ada yang memiliki perilaku yang mendominasi. Siapa nih? Kamu atau dia? Nah, juga aku lihat di sini kan kamu itu berdealing dengan seorang pria yang mungkin usianya lebih tua dari kamu, atau mungkin dia ya pembawaannya udah lebih tua lah dari kamu, kayak gitu ya. Dan sebenarnya si dia ini tuh orang yang belum seimbang, juga orang yang gak sabaran, orang yang ceroboh ya. Terus juga sebenarnya orang yang gak bisa sepenuhnya dapat kamu percaya ya, karena selama ini pun nggak tahu ya, kamu tuh sebenarnya sadar atau enggak ya, mungkin karena kamu terlalu polos sehingga pemikiran kamu selalu positif ya. Selama ini kamu itu aja nggak pernah loh kayak didukung oleh dia gitu loh. Apa yang kamu lakukan sebenarnya dia nggak bertanya itu ya, karena dia nggak mau nanya aja gitu, kayak merasa kayak belum belum saatnya untuk apa ya, lebih perhatian ke kamu gitu. Karena memang sebenarnya di si dia ini juga orang yang sebenarnya belum mendukung kamu pada waktu itu gitu ya. Terus juga aku lihat di sini orang yang tidak jujur ya. Dia ini orang yang tidak jujur, dia ini curang, pernah melakukan suatu kecurangan, bahkan mungkin dia pernah melakukan suatu prostitusi atau open BO atau ya yang semacam itu ya, atau ya pokoknya yang semacam itulah ya. Intinya dia pernah nggak setia lah sama kamu di sini ya. Tuh udah di sini Nine of Swords reverse, kemudian di sini ada King of Pentacles. Jadi memang dulu dia ini pernah nggak setia sama kamu, dan sebenarnya kayak
Ya itu masih, kalau aku rasa sih kayaknya kamu yang berharap, kalau dia sih mah nggak menganggap gitu. Ya ceritanya kayaknya dulu seperti itu, kamu itu yang berharap, banyak banget mengharapkan, tapi ternyata ya dianya sih biasa aja sama kamu kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang sifat konsumsifnya apa sih, sifat konsumtif ya, sifat konsumtifnya itu cukup tinggi dia nih, orangnya juga serakah, terus juga mungkin orangnya sebenarnya pemalas, atau mungkin dia pernah melakukan suatu perjudian ya, atau justru ya kombinasi lah dari itu semua. Bahkan aku lihat di sini kamu mungkin bisa jadi berdealing dengan seseorang yang pernah mengabaikan pasangannya atau anaknya. Ya, mungkin dia pernah meninggalkan begitu saja pasangannya atau anaknya, atau mungkin dia pernah bercerai. Ya, pernah bercerai dengan pasangannya dan anaknya, terus ya udah mengabaikan kayak gitu. Dan aku lihat memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang berpotensi memiliki sifat yang kejam, ya, tidak berperasaan. Bahkan dia ini kayak memandang segala sesuatunya tuh dengan uang gitu loh. Ya, jadi dia bisa menggunakan uang untuk memanipulasi pasangan atau orang-orang yang dia menurut dia menarik dan ingin dia mainkan, ingin ingin dia miliki, seperti itu ya. Orang yang seperti itulah intinya ya. Jadi kalau orang ini semakin dia memiliki banyak uang, semakin dia banyak tingkah ya, dia akan menggunakan uangnya untuk banyak memanipulasi orang, atau ya itu tadi, mungkin dia ya apa sih, kayak dulu mungkin dia pernah melakukan open BO, prostitusi atau apalah itu sebutannya, atau ya pokoknya memanipulasi orang, mempermainkan orang seperti itu. Kalau misalkan dia banyak uang ya, seperti itu. Tapi aku lihat di sini ada Ace of Wands ya. Aku lihat di sini dia ingin datang lagi, bahkan dia ingin mengambil 2 langkah lebih maju dari hubungan kalian sebelumnya. Dia pengen adanya suatu kenaikan level di hubungan kalian ya. Jadi memang masa lalu dia ini sebenarnya nakal banget, masa lalu dia ini memang kelam kehidupannya ya, tapi di sini dia masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia bahkan ingin melangkah ke hubungan ke step dari hubungan ini ke selanjutnya gitu loh ya. Aku lihat di sini ada keinginan, ada keseriusan dari dia untuk menaikkan level dari hubungan kalian ini. Bahkan aku lihat di sini kalian akan membicarakan hal-hal yang cukup serius, terutama ini tentang masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian, yang mungkin inilah masalah yang mendarah daging, atau mungkin yang sangat apa ya, sensitif banget di hubungan ini ya. Mungkin tentang perselingkuhannya, kebohongan-kebohongannya itu mau dia bahas lagi, mau dia selesaikan, mau dia perbaiki bersama kamu. Dia ingin pokoknya dia ini pengen mendiskusikan hal-hal penting, terutama tentang mengatasi permasalahan atau tantangan di hubungan kalian ya. Dia ingin bicara sama kamu dengan jujur dan terbuka, mengatasi masalah yang sangat berdampak sekali di hubungan kalian ya. Terus itu juga dia ingin berdamai dengan kamu. Dia ingin berdamai dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan kalian berdua ya. Dia tahu kalau misalkan dia akan melakukan ini, nampaknya kamu di kemudian hari juga akan, ketika dia membahas ini, kamu juga akan marah. Tapi menurut dia, kalau misalkan ini tidak dibahas-bahas juga, maka ya ini nggak akan selesai-selesai gitu loh. Jadi mau nggak mau dia ingin membicarakannya dengan kamu, walaupun dia tahu nantinya juga akan ada pertengkaran lagi dari kamu, atau ketidaksepakatan juga dengan kamu, akhirnya akan adu argumen lagi seperti itu. Maka dari itu saat ini tuh dia sedang mencoba untuk mempelajari teknik komunikasi yang baik, bagaimana cara memperkuat koneksi dari waktu ke waktu dengan kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin dia ini kalau dalam berkomunikasi itu masih buruk gitu loh, nggak bisa apa ya,
nggak bisa cari alur pembicaraan yang apa ya, yang segar gitu loh ya. Mungkin orangnya juga mungkin canggungan mungkin ya, orangnya canggungan atau gimana deh. Pokoknya nih orang kalau ngomong sama kamu tuh kayak butuh teknik ya biar bisa tep 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 gitu loh ngomong sama kamu. Ya nggak cuman ketawa-ketawa doang, cengengesan doang gitu. Dia butuh, karena di sini dia butuh ngomong serius sama kamu, membahas hal-hal yang penting, sehingga dia harus bisa pintar mengelola kosakata gitu ya, agar em, apa ya, mewanti-wanti pertengkaran juga dengan kamunya ke depan kayak gitu ya. Jadi kalau aku rasa saat ini dia ini sedang mencoba untuk mempersiapkan kembali lagi dengan kamu atau datang lagi ke kamu. Jadi kalau aku lihat ada perjuangannya di sini, dia ingin memperbaiki hubungan ini. Oke, semua orang itu nggak ada yang sempurna ya. Semua orang itu punya masa lalu yang kelam ya. Walaupun memang si dia ini kelamnya kebangetan. Nah, ketemu kamu orang yang mungkin terlalu polos ya, sehingga mungkin kamu nganggap dia tuh benar-benar bejat banget gitu ya, jahat banget kayak gitu ya. Apalagi di sini tuh usia dia kan mungkin lebih tua dari kamu, mungkin lebih berpengalaman dari kamu, sehingga ya kamu orang yang polos, jadi mungkin belum belum mengerti gaya hidup dia, belum pernah merasakan gaya hidup dia gitu. Nih ya, yang dia ingin katakan ke kamu, kamu itu selalu ada di pikiranku. Bahkan aku selalu memanifestasikan kamu. Ya, dia selalu kayak mengafirmasi, ya ingin mendapatkan kamu, ya. Kayak mentargetkan lah gitu ya. Kamu itu udah jadi target dia untuk dia miliki seperti itu. Dia ingin memeluk kamu saat ini ya, karena kalau aku lihat memang ada gairah yang sangat kuat dari dia. Dia ingin memeluk kamu. Dia tahu kita ini punya koneksi jiwa yang kuat kata dia gitu ya, makanya ini yang menjadi salah satu keyakinan dia bahwa dia ingin datang lagi ke kamu karena dia merasa ada koneksi yang begitu kuat dengan kamu gitu ya. Dan ternyata setelah hubungan kalian berpisah seperti ini, dia baru sadar ternyata kamu itu orang yang terpenting dalam hidup dia, orang terspesial dalam hidup dia gitu ya. Kamu lebih penting ada di hidupku dibanding kamu tidak ada di hidupku gitu. Mungkin bisa jadi ketika kamu ada di sisi dia, ketika dia lagi terjatuh, lagi kesulitan, dia ada yang mensupport gitu loh. Dia ada yang membantu, dia ada yang ya pokoknya ada seseorang yang masih di sisi dia gitu loh. Masih mendukung dia gitu. Tapi kalau misalkan sudah nggak ada kamu di sisi dia, dia dalam keterpurukan, dia dalam kesulitan, udah habis semuanya. Dia benar-benar kayak nggak ada energi lagi untuk bisa bangkit gitu loh. Jadi kalaupun dia mencoba untuk bangkit tuh kayak tertatih-tatih gitu loh. Semangatnya juga drop, nggak ada yang nyemangatin, nggak ada seseorang yang ada di sisi dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ternyata kamu itu lebih penting saat kamu bersama aku. Jadi bisa jadi kamu itu kayak sebutannya tuh kayak koin keberuntungan seperti itu ya. Pasangan keberuntungan lah bisa dibilang kayak gitu. Nah di sini dia ingin meminta maaf, dia telah menyakiti kamu ya. Setelah kamu pergi meninggalkan dia, dia baru merasa kehilangan banget ya. Jadi arti kamu di hidup dia ternyata sebegitu pentingnya gitu, sebegitu berharganya dalam hidup dia. Ketika dia sudah kehilangan kamu, baru kerasa banget ya dia itu kehilangan kamunya, hampanya, gak ada yang mendukung, gak ada yang selalu ada di sisi dia, gak ada yang support dia gitu, gak ada yang berbuat baik sama dia seperti itu, yang mengertiin dia, yang tulus sama dia gitu, udah gak ada lagi gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Kalau aku lihat di sini ya dia akan datang lagi, bahkan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu atau menyelesaikan masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian berdua gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Kayak itu aja ya, itu aja.
Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.